Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani wasifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasyara. Sahabat cinta Ruqyah, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan saya Ruqyah Baidang Salman, dimana kali ini saya ingin berbagi kembali kepada sahabat cinta Ruqyah, dimana seseorang itu mengalami sakit itu sudah diupayakan tapi belum sembuh-sembuh juga ya. Nah, ada beberapa pengalaman yang saya alami, artinya selama saya lebih kurang meruqyah ini hampir 10 tahunan. Ternyata penyebab sakit itu adalah pada diri kita sendiri ya. Kenapa sakit itu bisa terjadi? Yang pertama karena kita melakukan kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pernah melakukan kesalahan secara syariat yang tidak bertepatan atau yang tidak bersesuaian dengan agama kita. Nah, jadi maksud saya begini, di saat seseorang melakukan suatu kesalahan, arti melanggar perintah Allah atau tidak melaksanakan perintah Allah, di situ peluang gangguan jin itu sangat besar. Ya, contoh ya. Kita sudah melakukan sholat, puasa, Senin, Kamis, kemudian ibadah-ibadah yang lain, tapi di satu sisi kita masih bermaksiat kepada Allah, misalnya masih menggunakan uang riba. Nah, disinilah penyakit itu di dalam tubuh kita tidak akan pernah sembuh walaupun diruqyah bagaimanapun juga. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Ataupun kita sudah melakukan hal yang baik-baik, apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, tapi di sisi lain bid'ah kita masih laksanakan. Syirik kita masih laksanakan. Tahayul khurafat kita masih percayai. Nah, inilah penyebab daripada penyakit-penyakit kita itu. Nah, jadi solusi yang terbaik yang saya rasakan, artinya saya alami, kemudian saya belajar dengan para guru-guru saya, ternyata menjalankan semua perintah yang kita mampu, terutama yang wajib, kemudian tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu obat yang terbaik. Jadi selagi kita melakukan pengobatan tapi masih melaksanakan maksiat, kita melakukan pengobatan terapi dengan ruqyah masih maksiat, kemungkinan sembuh itu susah. Karena kenapa? Jalan peluang jin masuk ke dalam tubuh kita itu ada, ya. Nah, disinilah makanya kadang-kadang marki atau para pasien itu diruqyah oleh siapapun tidak ada perubahan, ya. Nah, ini contoh kasus yang baru-baru saya alami. Ada seorang pemuda, ini saya buat di videonya, yang darah muda tersebut. Nah, itu ceritanya begini, pemuda tersebut dia bekerja di salah satu pesantren di kota Bekasi. Nah, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di dalam dirinya itu nggak dia ceritakan, artinya nggak dia luapkan, ya, nggak dia luapkan. Nah, suatu ketika emosinya itu sampai memuncak, artinya dia tidak bisa menahan lagi, akhirnya dia tak sadarkan diri lah seperti itu. Akhirnya dia diruqyah. Nah, di saat waktu dia diruqyah itu alam sadarnya masih sadar, ya, masih sadar dalam tanda kutip, tapi dia tidak bisa menguasai diri. Nah, dia ingin meluapkan semua emosi yang pernah dia pendam di dalam tubuhnya selama ini, kekecewaan-kecewaannya terhadap pesantren itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata jin itu mengikuti keinginan pemuda ini tadi. Nah, singkat cerita, dia 3 kali diruqyah. Kenapa dia bilang saya 3 kali dang diruqyah, tapi hati saya belum bisa menerima keputusan yang dilakukan oleh kejadian pesantren itu, katanya. Nah, singkat cerita, pas dia komunikasi dengan saya, ngobrol dengan saya, sarannya cuma satu, saya bilang, kalau antum mau berubah, menerima itu sebagai suatu konsekuensi Anda bekerja di sana, ataupun Anda kalau tidak keluar dari sana, kita lanjutkan ruqyah, ya. Nah, singkat cerita, besoknya dia datang memastikan bahwa dia siap untuk diruqyah atau siap menerima keadaan itu. Akhirnya singkat cerita, selama lebih kurang 1 jam saya meruqyah, tidak ada reaksi apa-apa. Padahal dimanapun dia melakukan ruqyah selama 3 kali tersebut, emosinya luar biasa menggeludak. Nah, jadi sahabat cinta Ruqyah dimanapun kalian berada, jangan berpikir kalian bahwasanya Allah tidak adil. Misalnya, kami sudah melakukan ini, sudah buat baik, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, amal ini, zikir pagi petang, begini, tapi kok belum sembuh juga. Nah, introspeksi diri, kembali introspeksi diri.
pelajari kembali, ya, pelajari kembali hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa sih yang dilarang oleh Allah? Tinggalkan semua. Jadi kalau satu saja kita masih melakukan hal kesalahan yang dilarang oleh Allah itu masih kita laksanakan, nah kemungkinan itulah penyebab atau pengganjal kenapa kita belum disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Sahabat Cinta Ruqyah dimanapun kalian berada, mungkin ini cerita singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa lakukan olahraga rutin buat jaga kesehatan. Saya juga baru selesai melakukan olahraga lari pagi. Mudah-mudahan video singkat ini menjadi ladang amal jariah buat kita semua. Silakan berbagi dan melaksanakan tips ini bagi yang mau dan tidak mau, menjadi tidak masalah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.